di dalam salat sunnah itu tidak wajib i'tidal. I'tidal dalam salat sunnah nih, berarti dalam salat sunnah ada perbedaan pendapat. Berarti dalam salat sunnah tidak wajib i'tidal. Ayo pakai, mau yang taraweh pakai. Pernah sih pakai sekali pas taraweh, pas lagi sendiri. Jadi gini, i'tidal ruku nih, misalkan ruku ya, lagi subhanallah adzimi wa bihamdi. Berarti kan sami Allahu liman hamidah ya. Berarti sami Allahu liman hamidah. Sujud langsung. Gitu. Tapi tetap diri dulu. Iya, diri juga kan buat itu. Karena mau sujud. Nah, asal ada gitu aja. Terus misalkan dari sama kayak duduk antara dua sujud. Dalam sholat sunnah, sholat wajib tetap wajib, tidak wajib, duduk antara dua sujud wajib. Awas nggak pakai ini sholat sunnah tuh, termasuk duduk antara dua sujud. Iya, duduk antara dua sujud. Robbi filu warhamni wajiburni. Dalam sholat sunnah nih, misalkan sujud ya, sujud nih. Subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Sujud lagi. Subhana rabbil a'la bihamdi. Allah, tuh, gitu aja. Pakai tuh, yang mau tarawih cepet, mending kayak gitu dah daripada. Cepet tuh enak. Tuh ya. Dan soal sunnah ternyata ada perbedaan pendapat. Ternyata ada yang nggak ngewajibin. Pakai, serah mau pakai itu, mau cepet tuh. Soal sunnah ya, awas soal sunnah. Suatu wajib mah tetap harus i'tidal, tetap harus duduk antara dua sujud. Nah, kalau belum tahu mah nggak bisa kita salahin, batal kita bilang gitu. Iya, kok itu enaknya kan? Kalau udah ngaji mah enak, dibolehin udah. Bedanya taunya ini udah iya bersanad, itu namanya bersanad tuh. Padahal gini, ada dua, kayak ada si A si B. Si A si B enggak ngelakuin i'tidal. Tapi yang satu batal, satu enggak. Kenapa? Karena yang satu tahu. Yang satu karena ada dasar tahu. Tahu dari sini, enggak harus tahu ini pelarang itu. Sampai atas enggak tahu. Yang penting bersanad itu kan, bersanad enak ngaji itu. Enak. Walaupun lupa bas nih kata-kata ya. Walaupun ngajinya di mana sama siapa ya, gue gurunya dulu ngomong lupa, udah tahu karena udah pernah. Terus tapi si B batal karena si B belum tahu dari mana. Gitu. Ya kan? Sawaun kanat fardon au naflan. Nah, sawaun kanat sama saja. Kanat fardon mau sholatnya itu sholat fardu, au naflan atau sholat sunnah. Nah, kalau ada bahasa gini ya, ini rumus ya. Kalau ada bahasa sawaun kanat, sama aja mau sholatnya itu sholat fardu, au naflan atau sholat sunnah. Kalau ada bahasa gini nih ya, walaupun gitu lah ya. Kalau ada bahasa walaupun itu sholat itu berarti itu indikator tuh, menunjukkan bahwa kalimat setelah walaupun au ya, au naflan itu berarti ada perbedaan pendapat. Di sini lihat, sama aja mau sholatnya sholat fardu ataupun walaupun sholat sunnah. Jadi i'tidal itu wajib, harus ada i'tidal, mau itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, di sini ada indikasi, berarti di dalam sholat sunnah itu tidak wajib i'tidal. Nah, ada perbedaan pendapat, makanya di sini kan bahasanya walaupun sholat sunnah gitu. Berarti ciri bahwa di luar sana ada berbeda pendapat. Kayak kita gini dah, misalkan di sini udah marak terjadi sesuatu gitu, terus kita bilangin ya mau dia begini ataupun begini gitu, kita nguatin lagi mau gimana kek, tetap wajib i'tidal, tetap tindakan kita harus begini, tetap kayak gitu. Makanya kita nyebutinnya walaupun kayak gitu. Lo gimana kek,
tetap ente harus baik sama orang, mau orang itu jahat mau orang buruk gitu. Padahal orang-orang ke kita pasti ada yang baik ada yang buruk, tapi kita langsung disambar sama kita walaupun orang itu berbuat buruk tuh. Jadi di sini berarti ada Nah, ada perbedaan pendapat. Ada yang gak wajib, berarti i'tidal dalam sholat sunnah nih. Berarti dalam sholat sunnah ada perbedaan pendapat. Berarti dalam sholat sunnah tidak wajib i'tidal. Ayo pakai, mau yang taraweh pakai. Pernah sih pakai sekali pas taraweh, pas lagi sendiri. Jadi gini, i'tidal ruku nih, misalkan ruku ya, lagi subhanallah adzimi wa bihamdi. Berarti kan sami Allahu liman hamidah ya, gitu. Gini berarti sami Allahu liman hamidah, sujud langsung. Gitu. tapi tetap diri dulu. Iya, diri juga kan buat itu karena mau. Nah, asal ada gitu aja. Terus misalkan dari sama kayak duduk antara dua sujud. Dalam sholat sholat wajib tetap wajib, tidak wajib duduk antara dua sujud wajib. Awas nggak pakai ini sholat sunnah tuh. Sholat sunnah termasuk duduk antara dua sujud. Iya, duduk antara dua sujud. Robbi filu warhamni wajiburni. Dalam sholat sunnah nih, misalkan sujud ya, sujud nih. Subhanallah rabbil alamin. Allahu akbar. Sujud lagi. Subhanallah alamin. Allahu akbar. Tuh, gitu aja. Pakai tuh yang mau tarawih cepet, mending kayak gitu dah daripada. Cepet tuh enak. Yang Fatihnya dicepetin. Tuh ya. Dan sholat sunnah ternyata ada perbedaan pendapat. Ternyata ada yang nggak ngewajibin pakai. Serah mau pakai itu, mau cepet tuh. Sholat sunnah ya, awas sholat sunnah. Sholat wajib mah tetap harus i'tidal, tetap harus duduk antara dua sujud. Nah, ini menunjukkan ada bahasa kayak gini. Sama aja kok, gitu dah. Sawaun itu sama aja kok. Kanat fardon, mau salatnya salat fardu tetap wajib i'tidal au naflan ataupun salat sunnah juga wajib. Nah, kalau di kita ini wajibin i'tidal, mau salat fardu atau salat sunnah nggak sah, nggak ada i'tidal salat sunnah gitu. Ada juga yang kitabnya itu ngesunahin i'tidal ada. Ngesunahin I'tidal pas salat sunnah. Ada kitab yang Iya emang di kalangan maksudnya di internalnya madzhab Syafi'i juga berpendapat itu. Nggak ada i'tidal dalam sholat sunnah, nggak ada duduk antara dua sujud dalam sholat sunnah. Jadi gitu. Ini sujud nih, subhanallah bihamdi, Allahu akbar. Gitu. Misal i'tidal nih, ruku kan dalam sholat sunnah ada yang berpendapat nggak wajib i'tidal, nggak diwajibin i'tidal. Berarti lagi ruku. Subhanallah langsung sujud. Terus abis sujud, Allahu akbar. Tuh, cepet banget, enak. Ini ringkes, cepetan mau gitu. Oh, pakai terserah. Mau pakai. mau pakai itu. Tuh, ya kan? Iya, soalnya di sini tulisannya fardun au naflan. Kenapa enggak sholat aja gitu ya? Iya, kenapa ada bahasa ini? Nggak usah ada ini. Nah, indikasi. Nah, iya mengindikasikan dia nguatin. Nguatin pembicara. Oh, di luar sana banyak perbedaan pendapat. Nah, kalau saya enggak gitu. Saya berpendapat bahwa mau sama aja dah, sawaun kanat fardun au naflan. Mau sholatnya itu fardu atau wajib gitu. Kalau kenapa ada bahasa ya kan? Ada bahasa ini menunjukkan bahwa setelah aunya, setelah walau itu ada pro kontra. Berarti dalam sholat sunnah ada pro kontra, ada yang wajibin, ada yang enggak. Gitu. Ya pakai bagusnya. Gitu. Ini mah ilmu aja, khazanah nambah ilmu. Mau pakai nggak apa-apa. Tapi bagusnya ya pakai lah. Ya kok kamu cepat misalkan, mantep banget. Tuh orang apa itu gitu. Jadi banyak yang ikut. Iya. Makmum. Tapi iya, oh. Pakai ya. Tapi kalau mau ini boleh, terserah, pakai sendiri mah nggak apa-apa. Cuman mungkin orang yang lihat makanya kan kita kalau lihat aneh-aneh dibilangnya pasti bukan Ahlus Sunnah tuh ya, bukan NU tuh. Soalnya kenapa? Kita Ahlus Sunnah kan namanya juga Ahlus Sunnah. Jadi penduduknya followernya juga
selalu mengerjakan kesunahan. Makanya nggak ngelakuin dikit aja dikata bingung ya. Padahal nggak apa-apa ya, sunnah kayak gitu. Dikit-dikit bid'ah. Persis bawa dia. Boleh. Coba misalkan nih, Tubas nih ya, Tubas habis sujud nggak duduk. Subhanallah bihamdi. Allahu Akbar. Tuh ente. Pasti kan orang tuh ahli sunnah bukan sih ya kan? Emang kan ahli sunnah cirinya itu kan mengerjakan yang sunnah-sunnah gitu. Nah, iya. Nah ini ada perbedaan pendapat. Ada yang wajibin iktidal walaupun di sholat sunnah. Ada yang enggak ngewajibin di sholat sunnah. Nah tapi demi menghindar dari perbedaan pendapat itu, makanya kita ambil yang ngerjain aja. Al-khilaf al-huruj min al-khilaf mandub sunnah. Katanya ahli sunnah. Bid'ah tadi disangka bid'ah. Tuh ya kan, nggak apa-apa, coba mau pakai serah. Mau nggak terserah tuh ya kan, pakai dah terawih mau cepet tuh. Mau cepet terawih, ayo oke pakai dah. Mau enggak tuh ya kan, tuh sawaun kanat faron au naflan. Jadi wajib itidal sama aja, mau sholat kanat, mau sholatnya itu fardu, sholat fardu au naflan atau sholat sunnah, tetap katanya wajib. Lanjut, falau lam yaksudhu, maka apabila seseorang tidak bermaksud itidal. Kemarin nih udah disinggung. Maksudnya apa yang enggak ada tujuan itidal? Bi anrofa'a, seperti ia bangun minar ruku'i dari ruku, bangunnya itu faz'an. Motifnya itu faz'an, kaget min syai'in, dari satu hal, sesuatu, something. Lam yasihha, maka tidak sah iktidalnya. Nah ya, kemarin kan udah disinggung ya, kalau iktidal, ruku, sujud, duduk antara dua sujud harus pakai niat gak? Enggak, karena sudah terniati dalam niat sholat. Karena itu semua rangkaian sholat, rukun sholat udah diniatin, udah nggak usah lagi. Kalau mau ruku tinggal bungkuk, mau iktidal tinggal angkat pala, udah nggak usah ada niat ape-ape, nggak usah ada niat iktidal, nggak usah. Yang penting apa? Jangan ada niat selainnya. Nah sekarang contohin lagi. Nah, katanya kalau ada orang yang bangun dari rukunya itu faz'an, karena kaget gitu ya, ada apaan sih, misalkan ada suara yang gede gitu ya, yang bikin kita kaget banget. Dari ruku, tuh. Apalagi sambil lihat dulu keluar. Bukan gak sah lagi, batal. Apalagi iya. Apalagi sambil lihat Jakarta Info dulu di Instagram. Ini kaget doang, bangun. Lagi ruku, bangun tuh dia tuh. Nah, iktidal bukan. Tapi dia udah bangun dari ruku tuh, iktidal bukan. Kenapa? Walaupun posisinya benar iktidal, tapi ada niat selain iktidal. Jadi dalam setiap rukun salat itu ada sesuatu yang harus kita perhatiin. Pertama, posisinya harus benar. Kedua, nah benar, kesimpulannya gitu ya. Setuju ya? Kemarin ruku kita ngebahas tentang posisi, terus dilanjut sama tentang nih niatnya biar benar. Jadi posisi harus benar, niatnya juga harus benar. Bukan niat ya, maksudnya jangan ada niat apa-apa gitu. Terus iktidal sekarang, posisi udah tadi begini angkatnya, bagusnya begini dirinya, ya kan? Tapi walaupun itu bagus posisinya, tapi salah juga merealisasikannya, salah. Seperti tadi dari ruku mau bangunnya bukan karena iktidal, tapi bangunnya kaget. Ada sesuatu kaget, bangunnya tuh refleks kaget. Nah berarti enggak sah. Berarti gimana? Kalau dari ruku kaget, berarti gimana? Ruku lagi. Tadi iktidalnya sah gak? Enggak, itu juga bukan iktidal. Kembali lagi ke posisi ruku, baru di lagi iktidal. Kaget lagi 2 kali. Pas ruku kaget lagi,
gini lagi, kaget lagi. Nah gitu, pokoknya nggak boleh ada suatu hal lain begitu, nggak perlu niat sebenarnya, karena ada niat lain aja yang buat ribet gitu. Itu syarat i'tidal pertama. Kewajibannya kan tadi berdiri tegak, terus banyak lagi ya. Terus i'tidal itu kan kembali, namanya i'tidal itu kembali ke posisi sebelum ruku. Terus i'tidal itu wajib, mau sholat fardu mau sholat sunnah. Tapi dalam sholat sunnah ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang wajib katanya i'tidal di sholat sunnah, ada yang enggak. Terserah dah, tuh udah tahu mah enak ya, bisa diamalin enak. Kalau belum tahu mah nggak bisa, kita salahin, batal, kita bilang gitu. Iya, kok itu enaknya kan, kalau udah ngaji mah enak, dibolehin udah. Bedanya taunya ini udah, iya bersanad, itu namanya bersanad tuh. Padahal gini, ada dua, kayak ada si A si B. Si A si B enggak ngelakuin i'tidal. Tapi yang satu batal, satu enggak. Kenapa? Karena yang satu tahu. Yang satu karena ada dasar tahu. Tahu dari sini, enggak harus tahu ini pengarang itu. Sampai atas enggak tahu. Yang penting bersanad itu kan, bersanad enak ngaji itu. Enak. Walaupun lupa Bas nih kata-kata ya. Walaupun ngajinya di mana, sama siapa ya? Gue gurunya dulu ngomong lupa. Udah tahu karena udah pernah. Terus tapi si B batal karena si B belum tahu dari mana. Gitu. Ya kan? Gitu, enak kalau udah tahu gitu. Itu nggak sah tuh, nggak sah ya. Jadi kalau bangun dari rukunya karena kaget, nggak sah i'tidalnya. Itu bukan i'tidal, balik harus apa, hari itu juga ruku, bungkuk dulu, ruku dulu baru melakukan i'tidal gitu.